Sintayong panggil dua pemain baru gantikan Yaakob dan Yance Sayuri di Timnas Indonesia. PSS Sleman berharap Sintayong mainkan hoki caraka di laga Timnas Indonesia. Ketegasan Sintayong, 10 pemain dicoret dari Timnas Indonesia karena kebohongan. Kebanggaan FC Dallas, Martin Paes resmi dipanggil ke Timnas Indonesia. Media Argentina takjub, Timnas Indonesia U20 bungkam Argentina. Erick Thohir, kemenangan bersejarah Timnas U20, tapi tetap rendah hati. Ado Den Haag resmi konfirmasi, Rafael Struijk kembali dipanggil Timnas Indonesia. Dua mantan staf medis FC Barcelona dampingi Timnas Malaysia jelang Piala Merdeka 2024. Sintayong panggil dua pemain baru gantikan Yaakob dan Yance Sayuri di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, harus melakukan perubahan mendadak dalam skuadnya. Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri dipastikan absen setelah mengalami cedera saat membela klub mereka di Liga 1. Yaakob dan Yance Sayuri mengalami cedera yang cukup serius saat bertanding untuk Malut United, yang membuat mereka tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, kedua pemain ini harus menjalani istirahat selama 4 pekan untuk pemulihan. Menanggapi absennya dua pemain kunci tersebut, Sintayong bergerak cepat dengan memanggil dua pemain baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Yaakob dan Yance. Dengan 26 pemain yang kini dipersiapkan untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia, Timnas Indonesia tetap fokus pada persiapan mereka. Meskipun kehilangan Yaakob dan Yance, tim pelatih memastikan bahwa Garuda tetap siap bersaing dan menargetkan hasil terbaik. PSS Sleman berharap Sintayong mainkan hoki caraka di laga Timnas Indonesia. Manajer tim PSS Sleman Leonard Tupamahu menyampaikan rasa bangganya atas pemanggilan hoki caraka ke Timnas. Menurutnya hoki sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan pantas mendapatkan kepercayaan untuk kembali membela merah putih di kancah internasional. Leonard juga menyampaikan harapannya agar hoki bisa menunjukkan performa terbaiknya, tidak hanya saat pertandingan tetapi juga selama sesi latihan. Ia percaya bahwa dengan usaha maksimal, hoki bisa mendapatkan kesempatan bermain dalam laga penting tersebut. Meskipun hoki harus bersaing dengan penyerang lain yang lebih berpengalaman seperti Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Hoki masih memiliki peluang untuk tampil, terutama sebagai pemain pengganti, jika ia mampu menunjukkan performa yang mengesankan. Ketegasan Sintayong, 10 pemain dicoret dari Timnas Indonesia karena kebohongan. Sintayong memang dikenal dengan pendekatan disiplin yang ketat dalam melatih Timnas Indonesia. Selain menuntut performa maksimal di lapangan, mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu juga sangat memperhatikan etika dan mentalitas para pemain. Menurutnya kebohongan adalah salah satu pelanggaran terbesar yang bisa dilakukan seorang pemain. Sintayong menceritakan pengalamannya selama melatih Timnas Indonesia di mana ia harus berhadapan dengan pemain yang tidak jujur. Salah satu kejadian yang paling berkesan adalah ketika seorang pemain meninggalkan pemusatan latihan tanpa izin dengan alasan kakeknya meninggal dunia. Sintayong sangat terkejut mengetahui bahwa pemain tersebut pergi tanpa memberitahu pelatih terlebih dahulu. Namun kejutan yang lebih besar datang ketika pemain lain menggunakan alasan yang sama. 2 pekan setelah mengaku bahwa kakeknya meninggal, ternyata sang kakek terlihat di lapangan membuktikan bahwa pemain tersebut berbohong. Situasi ini membuat Sintayong semakin keras dalam menegakkan aturan di tim. Ia dengan tegas menyatakan bahwa siapapun yang berbohong akan langsung dicoret dari tim nasional tanpa pengecualian. Menurutnya kebohongan adalah akar dari banyak masalah dan dapat merusak moral serta keharmonisan tim. Sintayong juga menegaskan bahwa ia tidak peduli seberapa hebat kemampuan seorang pemain. Jika mereka terbukti berbohong, maka mereka akan dikeluarkan dari tim. Aturan ini sudah disampaikan dengan jelas kepada seluruh pemain Timnas Indonesia. Kebanggaan FC Dallas, Martin Paes resmi dipanggil ke Timnas Indonesia. Dipanggilnya Martin Paes ke Timnas Indonesia disambut dengan antusiasme tinggi oleh FC Dallas. Klub MLS tersebut tidak menyembunyikan kebanggaannya atas prestasi sang kiper. Melalui akun media sosial resmi mereka, FC Dallas memberikan ucapan selamat kepada Paes atas pencapaiannya ini. Kebanggaan FC Dallas terhadap Martin Paes juga mencerminkan betapa pentingnya peran sang kiper di klub. Selama membela FC Dallas, Paes telah menunjukkan performa yang stabil dan konsisten di bawah mister gawang. Keberhasilannya menembus skuad Timnas Indonesia menjadi bukti pengakuan atas kualitas dan dedikasi yang ia tunjukkan selama ini. Pemanggilan Paes ke Timnas Indonesia juga menjadi bagian dari upaya besar Indonesia untuk memperkuat skuad mereka di level internasional.
Dengan kiper yang berpengalaman di liga kompetitif seperti MLS, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih solid dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Martin Paes, kesempatan ini tentu menjadi momen yang sangat berarti dalam karir sepak bolanya. Menjadi bagian dari timnas Indonesia adalah sebuah pencapaian yang tidak hanya meningkatkan profilnya sebagai pemain, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Media Argentina takjub, timnas Indonesia U20 bungkam Argentina. Pertandingan yang digelar di Stadion Mokdong awalnya dianggap sebagai kesempatan bagi Argentina untuk melanjutkan dominasinya setelah sukses di Jepang. Namun kenyataan di lapangan justru berkata lain. Tim asuhan Claudio Gugnali harus menerima kekalahan mengejutkan dari Garuda Nusantara, sebuah hasil yang menjadi sorotan utama media Argentina. Ulas, salah satu media olahraga terbesar di Argentina, memberikan perhatian khusus pada hasil pertandingan ini. Dalam laporannya, ULA menyebut bahwa Argentina U20 yang sebelumnya berhasil keluar sebagai juara di Jepang, justru memulai tur mereka di Korea Selatan dengan hasil yang tidak sesuai harapan. Kekalahan dari Indonesia ini jelas menjadi tamparan keras bagi tim yang datang dengan status favorit. Jalannya pertandingan antara Indonesia dan Argentina dilaporkan berjalan seimbang. Meski Argentina dikenal dengan sejarah sepak bola yang kuat, mereka gagal menundukkan timnas Indonesia U20. Gol-gol yang dicetak oleh pemain Indonesia menjadi penentu kemenangan yang bersejarah ini, sekaligus membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level internasional. Bagi Indonesia, kemenangan ini adalah pencapaian besar. Selama ini timnas Indonesia, baik di level senior maupun junior, seringkali kesulitan saat menghadapi tim kuat dari Amerika Selatan. Kemenangan ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain muda Indonesia untuk terus mengasah kemampuan dan berprestasi di kancah internasional. Erick Thohir, kemenangan bersejarah timnas U20, tapi tetap rendah hati. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pujian atas kemenangan luar biasa timnas Indonesia U20 yang berhasil menundukkan Argentina. Kemenangan ini tidak hanya menjadi sejarah bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masa depan sepak bola tanah air. Namun di balik euforia kemenangan tersebut, Erick Thohir juga memberikan pesan penting kepada para pemain untuk tetap rendah hati dan tidak terlena dengan hasil ini. Erick Thohir menyatakan kekagumannya terhadap perjuangan timnas Indonesia U20, terutama saat mereka berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu. Namun, Erick Thohir juga menekankan pentingnya menjaga sikap dan mentalitas para pemain pasca kemenangan besar ini. Ia mengingatkan bahwa meskipun Indonesia berhasil mengalahkan tim sekelas Argentina, para pemain harus tetap menjaga kerendahan hati dan tidak menjadi sombong. Selain memberikan apresiasi atas hasil pertandingan, Erick Thohir juga mengakui kualitas permainan timnas U20 di bawah asuhan pelatih Indras Jafri. Ia menyoroti kekuatan pertahanan tim yang mampu bertahan dari serangan-serangan intens Argentina. Erick Thohir menggarisbawahi bahwa kemenangan ini harus menjadi titik awal dari perjalanan panjang menuju prestasi yang lebih besar. Ia berharap bahwa para pemain dapat menjadikan hasil ini sebagai motivasi untuk terus berkembang, tidak hanya dalam hal teknik dan taktik tetapi juga dalam membangun mentalitas yang kuat dan profesional. Ado Den Haag resmi konfirmasi, Rafael Struijk kembali dipanggil timnas Indonesia. Ado Den Haag resmi mengonfirmasi bahwa Rafael Struijk telah mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pengumuman ini disampaikan melalui situs resmi klub pada Rabu malam. Dalam artikel yang dipublikasikan oleh Ado Den Haag, klub menyatakan kebanggaannya atas pemanggilan Rafael Struijk ke timnas Indonesia. Rafael Struijk akan menjadi pemain ke-15 yang dipastikan bergabung dengan pasukan Sintayong. Sebelumnya sudah ada 14 pemain lain yang dipanggil. Sebagai seorang penyerang, Rafael Struijk telah menunjukkan kemampuan yang konsisten di lini serang timnas Indonesia. Pengalaman dan keahliannya di lapangan akan menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Dua mantan staf medis FC Barcelona dampingi timnas Malaysia jelang Piala Merdeka 2024. Timnas Malaysia mengambil langkah signifikan dalam memperkuat tim internal kepelatihan mereka dengan merekrut dua sosok penting. Federasi Sepak Bola Malaysia mengumumkan penunjukan fisioterapis Edu Martinez dan Xavier Valle untuk mendukung tim menjelang Piala Merdeka 2024. Kehadiran kedua ahli ini menunjukkan keseriusan Malaysia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi tim nasional mereka. Dalam upaya memperkuat persiapan jelang Piala Merdeka, FA memilih untuk merombak bagian medis dan fisioterapi.
Edu Martinez yang sebelumnya menjabat sebagai fisioterapis tim utama Barcelona kini bergabung dengan Harimau Malaya. Ia akan bekerja sama dengan fisioterapis FAM untuk memberikan terapi dan pemulihan cedera bagi para pemain selama pemusatan latihan. Edu Martinez bukanlah wajah baru di dunia sepak bola. Sebelum bergabung dengan timnas Malaysia, ia sudah memiliki pengalaman panjang di Barcelona. Pengalamannya dalam menangani pemain-pemain top dunia di Barcelona menjadi aset berharga bagi timnas Malaysia. Di sisi lain, Xavier Valley yang pernah menjadi dokter tim utama Barcelona pada musim juga turut bergabung dengan timnas Malaysia. Meski tidak hadir secara fisik di Kuala Lumpur, Xavier Valley akan tetap terlibat aktif dalam menangani kasus-kasus cedera pemain selama pemusatan latihan. Penunjukan dua mantan staf medis FC Barcelona ini merupakan bagian dari strategi FAM untuk memastikan bahwa para pemain timnas Malaysia mendapatkan penanganan medis terbaik. Dengan adanya dukungan dari profesional berkelas dunia, pelatih Pau Marti Vicente diharapkan bisa lebih fokus dalam mempersiapkan tim secara optimal.